Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam pemahaman Alkitab Jemaat GKI Taman Cibunut Bandung pada hari ini Rabu 25 Agustus 2021 bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 438, Apapun Juga Menimpamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami yang senantiasa hadir ketika kami berduka cita dan juga ketika kami bersuka cita. Kami menyediakan hati dan pikiran kami hari ini untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan memberikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami hari ini, yang juga akan kami pakai untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Inilah Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik,
dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan menerapkan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih dan keadilan Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara, tidak disangka kita sekarang telah memasuki paruh kedua menuju 2 tahun pandemi COVID-19 di Indonesia. Di tahun lalu, kita di kota Bandung ini mungkin merasa bahwa virus ini sangat jauh dari kita. Tetapi di tahun ini, virus ini sudah sangat dekat dengan kita. Beberapa orang yang kita kenal dan kita kasihi akhirnya terkena virus ini. Ada yang berhasil bertahan hidup dan sembuh. Ada yang gagal dan akhirnya meninggal dunia. Kesembuhan tentu mendatangkan sukacita dan syukur. Tetapi bagi mereka yang berduka, hal ini mendatangkan kesedihan dan juga pertanyaan kepada Tuhan. Mereka yang keluarganya meninggal karena virus ini pernah bertanya kepada saya, mengapa virus ini hadir di dalam kehidupan keluarga saya? Apakah Tuhan hendak menghukum saya dan keluarga saya? Saya dan keluarga saya selalu mengikuti protokol kesehatan. Kami juga sangat memperhatikan kebersihan. Tetapi mengapa semua ini bisa terjadi? Di manakah Tuhan yang berkuasa itu? Saudara terkasih, jika saudara berada di hadapan orang ini, tentu tidak mudah untuk kita menjawab pertanyaan ini. Jika saudara menjawab, Tuhan sedang menghukum dunia ini karena dosa-dosa kita. Jawaban ini mungkin benar, tetapi agak bertentangan dengan sifat kasih Tuhan. Jika saudara menjawab, tidak, itu bukan hukuman Tuhan. Itu adalah konsekuensi dari perbuatan kita sendiri. Jawaban ini mengindikasikan bahwa Tuhan seakan-akan lepas tangan terhadap bencana yang terjadi dan membiarkan umatnya menderita. Atas pertanyaan-pertanyaan ini, kita tidak bisa memberikan jawaban-jawaban pasti. Tuhan bagaimanapun adalah misteri. Kita tidak akan pernah bisa memahaminya dengan akal budi kita yang terbatas ini, jikalau Ia tidak menyatakan dirinya. Jika kita mengutip teks-teks Alkitab untuk memperoleh jawaban pasti dari sebuah bencana, tentu hal ini perlu dilakukan dengan tafsiran-tafsiran yang valid dan tidak sesembrono itu dengan melepaskannya dari konteks. Kalau itu yang terjadi, sama saja kita mencari legitimasi dari apa yang kita pikirkan di dalam Alkitab. Justru sebaliknya, kita mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan pikirkan melalui Alkitab, sehingga kita memiliki perspektif yang luas dan dalam saat memandang pandemi COVID-19. Saudara terkasih, di dalam Mazmur 34 ayat 16 sampai 23, kita akan coba temukan bagaimana seseorang yang berada di tengah penderitaan dan ketakutan memandang Tuhan. Saudara terkasih, Mazmur ini adalah penggalan Mazmur Daud yang ditulis berdasarkan pengalamannya saat ia berada di tengah pelariannya. Seperti yang kita tahu, pada saat itu Saul hendak membunuh Daud. Dalam pelariannya, ia berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Di dalam pelariannya itu dikisahkan dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15, Daud melarikan diri ke kota Gad. Di kota Gad ada pegawai kerajaan yang mengenali Daud dan kemudian melaporkannya kepada raja di kota itu yang bernama Akhis. Mengetahui hal tersebut, Daud kemudian berpura-pura gila di depan Raja Akhis agar ia tidak ditangkap dan diserahkan kepada Saul. Siasat tersebut ternyata terbukti berhasil menyelamatkan Daud. Raja Akhis menganggap Daud benar-benar sudah gila
Akhirnya Daud berhasil meloloskan diri dari kota Gad dan melarikan diri ke Goa Adulam. Daud merasakan bahwa keselamatan yang diperolehnya ini adalah karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Di dalam Mazmurnya, Mazmur 34 ayat 5, ia menulis begini. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudara terkasih, di dalam Mazmur 34 ayat 16 sampai 23 ini, kita menemukan isi hati Daud tentang Tuhan yang terlukiskan dengan sangat eksplisit lagi. Perlu kita pahami bersama bahwa konteks pada masa hidup Daud itu berbeda dengan konteks pada masa sekarang. Oleh karena itu kita perlu memahami konteks kehidupan masa hidup Daud pada saat itu sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi pandangan Daud pada saat itu. Pada masa itu, penderitaan selalu diidentikan sebagai hukuman Tuhan atas umat yang tidak taat pada perintah Tuhan. Bangsa Israel sudah pernah mengalami banyak pengalaman yang tidak menyenangkan saat mereka melanggar perintah Tuhan di Gunung Sinai, di dalam perjalanan mereka dari Mesir pulang ke Kanaan. Entah mereka mengalami yang namanya dipakut ular, entah mereka mengalami ditindas dan dipukul kalah oleh beberapa raja Kanaan, dan lain sebagainya. Pengalaman-pengalaman pahit ini mereka pahami dalam sejarah kehidupan mereka sebagai bangsa Israel, itu sebagai hukuman Tuhan karena mereka yang terus-menerus melanggar perintah hukum Tuhan. Pada kenyataannya tidak semua penderitaan itu adalah tanda penghukuman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kisah Daud, kita melihat bahwa penderitaan itu bisa datang kepada orang yang benar di hadapan Tuhan. Jadi, penderitaan itu bisa saja datang kepada kita bukan karena kita melakukan kejahatan, tetapi karena kita melakukan kebenaran. Bukan hanya itu, penderitaan juga bisa datang bukan karena perbuatan kita sendiri, tetapi karena perbuatan orang lain yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan bencana besar bagi umat manusia. Tetapi mereka yang menderita karena kebenaran, Daud yakini bahwa Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya dan menolong mereka melalui masa-masa yang sulit bagi mereka. Daud berkata di dalam Mazmur 34 ayat 20 sampai 21. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi fokus Daud di sini bukanlah mempertanyakan kuasa Tuhan, karena baginya kuasa Tuhan itu absolut atau tetap dan tidak berubah. Daud tetap percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia tidak mempertanyakan di mana Tuhan dan kuasanya, mengapa penderitaan ini datang menimpaku. Tetapi Daud berfokus pada keyakinan imannya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya dan hadir bersamanya untuk melalui setiap tantangan. Firman-Nya mengatakan, ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Daud berkata demikian. Sebagaimana tubuh yang sanggup berdiri karena ada tulang-tulang yang tersambung dan menyatu menjadi satu. Ketika Tuhan memastikan bahwa tidak ada tulang-tulangnya yang patah, artinya kita memperoleh kekuatan untuk sanggup berdiri, melangkah, berjalan untuk melalui setiap tantangan-tantangan itu. Di dalam Mazmurnya Daud juga berkata di ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Daud meyakini bahwa tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Tidak ada ruang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada satupun pengalaman yang kita lalui tidak diketahui oleh Tuhan. Ia selalu memperhatikan kita. Sehingga ketika kita menderita, Ia melihat dan turut menderita juga, merasakan perasaan yang sama seperti yang kita rasakan. Daud juga berkata di ayat ke-18 dan 16, telinganya tertuju kepada orang-orang benar dan melepaskan mereka dari segala
kesesakan. Daud yakin bahwa Tuhan juga mendengar seruan orang-orang benar yang berdoa kepadanya. Bukan hanya mendengar, atas kehendaknya Tuhan bisa mendatangkan keselamatan kepada orang itu. Dengan kata lain, Daud juga yakin bahwa doa orang benar besar kuasanya. Sebagaimana yang juga pernah kita temukan di dalam Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebelum tulisan di dalam kitab Yakobus ini ada, Daud sudah sampai ke titik refleksi yang seperti ini. Daud juga berkata, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Saudara terkasih, kata patah hati di sini diterjemahkan dari bahasa Ibrani saubar, yang dapat diterjemahkan juga break in piece atau hancur berkeping-keping. Kata ini adalah metafora untuk menunjukkan kesedihan mendalam dan keputusasaan. Daud yakin bahwa di titik terendahnya Tuhan tidak meninggalkannya. Tuhan tetap ada di sampingnya. Di saat orang-orang terdekatnya tidak ada yang bisa menolongnya, kehadiran Tuhan meyakinkannya bahwa ia tidak kesepian dan seorang diri dalam menghadapi ketakutan dan penderitaannya. Bukan hanya dekat, Daud juga yakin bahwa Tuhan akan membebaskannya dari keputusasaannya itu. Ia yakin bahwa jika Tuhan ada di dekatnya, ia masih punya harapan untuk hidup di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu ia berani mengatakan di ayat 19, ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Berbeda dengan orang-orang fasik, Bapak Ibu Saudara, keadilan Tuhan akan nyata kepada mereka semua. Daud berkata, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Wajah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya adalah gambaran dari kemuliaan Tuhan. Sesungguhnya tidak ada satupun orang yang sanggup melihat wajah Tuhan. Hanya mereka yang memang dikehendaki oleh Tuhan sajalah yang diizinkan untuk dapat melihat wajahnya. Saat seseorang diizinkan untuk dapat melihat wajah Tuhan, mereka harus menguduskan dirinya karena Tuhan itu kudus. Sama halnya dengan para imam, sebelum mereka memasuki kemah suci, mereka harus menguduskan diri mereka. Demikian juga orang-orang jahat, Bapak Ibu Saudara. Mereka akan melalui pengudusan Tuhan yang tentu saja ditempuh dengan cara-cara Tuhan sendiri. Seperti dalam sejarah kisah perjalanan bangsa Israel, mereka harus menguduskan diri mereka sebelum berjumpa dengan Tuhan melalui ritual-ritual. Di mana ritual-ritual itu diatur di dalam kitab Imamat dengan sangat mendetail. Tetapi poinnya di sini adalah mereka yang hidup tidak benar di hadapan Tuhan tidak akan luput dari perhatian Tuhan. Tuhan tetap ada di samping orang itu untuk meluruskan jalannya. Dan jikalau ia tetap berkeras hati, sekalipun Tuhan sesungguhnya sudah mengampuninya, ia harus tetap menanggung konsekuensi dari perbuatan jahatnya. Sebagaimana yang juga pernah dialami oleh Daud sendiri ketika dia mencuri istri dari Uria, yaitu Batsyeba, di mana kesalahannya tersebut diampuni oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Tetapi ia harus menerima konsekuensi di mana anak yang diturunkan dari Batsyeba harus meninggal dunia. Saudara terkasih, di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, mereka yang fasik hidupnya akan mengalami dua hal ini. Yang pertama, nama mereka akan dilupakan oleh orang-orang dan tidak ada satupun yang akan menganggapnya sebagai sosok yang penting. Daud berkata di ayat 17, Tuhan melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Kedua, mereka harus bersiap menerima kemalangan akibat perbuatannya sendiri. Mereka yang mencoba menyiasati diri agar terhindar dari kemalangan yang disebabkan oleh perbuatan jahat mereka sendiri,
tidak dapat lolos dari konsekuensi perbuatannya. Jadi mereka pasti akan menanggung akibatnya sendiri, cepat atau lambat, bagi dirinya sendiri atau generasinya. Daud berkata, kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Saudara terkasih, di dalam Mazmur 35, sebagai penutup dari pasal ini, Daud menulis begini. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Daud yakin bahwa orang baik maupun orang fasik tidak luput dari kasih Tuhan yang membebaskan, tidak luput dari keadilan Tuhan. Kalau kita perhatikan kata membebaskan di ayat 23 ini diterjemahkan dari kata Ibrani padah, yang dapat diterjemahkan juga redeem atau menebus. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya dipenjara oleh kefasikan mereka atau terus-menerus tertindas dalam penderitaan mereka setelah mereka melakukan kebaikan. Tuhan akan turun tangan untuk membawa mereka pada keselamatan. Mereka yang membuka dirinya pada penembusan Tuhan tidak akan pernah menjumpai hukuman-hukuman. Mengapa? Karena mereka memilih untuk percaya kepada Tuhan dan taat pada perintahnya. Sebagaimana Daud sendiri berkata, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Semua orang. Saudara terkasih, melalui Mazmur 34 ayat 16 sampai 23 ini, kita bisa melihat kasih Tuhan itu nyata kepada kita ketika kita berhadapan dengan COVID-19 sekarang ini. Sebagaimana Tuhan yang selalu berada di samping Daud dan memastikannya untuk dapat melalui tantangan-tantangan yang ada padanya, demikian juga Tuhan akan terus berada di samping kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita dan mendengar keluh kesah kita. Tuhan memastikan kita agar saat kita menghadapi rasa sakit kita, menghadapi penyakit itu, kita boleh memiliki kekuatan agar kita tidak patah iman. Sekalipun sakit, penyertaan dari Tuhan akan menolong kita untuk tetap percaya rancangan Tuhan yang indah bagi kita. Sebagaimana Daud yakin, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun patah. Ayat 21. Kita yakin seberat apapun penderitaan yang kita alami, kita pasti bisa melaluinya tanpa ada tulang-tulang kita yang patah. Dalam pengertian, kita masih sanggup berdiri tegak dan melanjutkan perjalanan kita. Kekuatan kita tidak akan hilang agar kita tetap dapat bangkit kembali dari kesulitan-kesulitan kita. Saudara terkasih, sekarang ini kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Ingatlah terus akan Tuhan. Peliharalah kehidupan doa kita setiap hari. Peliharalah kehidupan persekutuan jemaat kita. Saling bertolonganlah menanggung beban kita. Pandemi ini dapat dilewati saat kita saling menopang satu dengan yang lain. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, tetapi kita yakin dan beriman bahwa pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita tidak akan pernah berakhir. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan di mana kami dapat merenungkan firman Tuhan kembali. Terima kasih telah mengingatkan kami kembali agar tetap berpegang kepada Tuhan, percaya pada kuasa dan perlindungan Tuhan, percaya bahwa kasih Tuhan dan keadilan Tuhan tidak meninggalkan kami. Berikanlah hikmat kepada kami agar kami bisa terus percaya kepada kuasa Tuhan yang baik atas hidup kami. Kami tidak patah iman dan juga percaya pada rancangan Tuhan yang indah. Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa syafaat ini kami berdoa secara khusus bagi anggota jemaat kami.
Berkatilah mereka yang sekarang sedang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib, yang sanggup memulihkan segala jenis penyakit. Berkatilah setiap tenaga medis, tenaga kesehatan yang menangani saudara-saudara kami yang sakit. Berkatilah makanan, minuman, dan obat-obatan agar menjadi cara Tuhan untuk mendatangkan pemulihan menurut kehendak Tuhan sendiri. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul dengan kebutuhan ekonomi. Berkatilah mereka Tuhan, supaya mereka tetap tercukupi kesehariannya dengan kecukupan ekonomi. Kami percaya bahwa Engkau akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Engkau mencukupkan makanan kami setiap harinya. Kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan menolong keluarga kami, agar kami dapat menemukan sumber-sumber untuk dapat mencukupi kebutuhan ekonomi kami. Berkatilah setiap orang tua dimanapun mereka berada, suami dan istri, jagalah hubungan mereka, relasi mereka, agar mereka dapat hidup saling mendukung satu dengan yang lain. Menjaga komitmen pernikahan mereka, berjuang melalui tantangan yang ada bersama-sama. Berkatilah juga anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada, peliharalah mereka. Jauhkanlah mereka dari pengaruh-pengaruh yang bisa mencemarkan hidup mereka. Berikanlah kekuatan kepada hati dan pikiran mereka agar mereka bisa memiliki keyakinan firman Tuhan yang kuat dan dapat berhadapan dengan situasi zaman. Kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap pekerjaan mereka, agar melaluinya kasih Tuhan dan berkat Tuhan bagi keluarganya juga nyata. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang masih mencari lapangan pekerjaan. Kami percaya bahwa Engkau akan menjumpakan mereka dengan lapangan pekerjaan yang baik, sehingga mereka dapat mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk gereja kami, GKI Taman Cibulit Bandung. Berkatilah gereja kami Tuhan, agar gereja kami ini dapat memelihara persekutuan sebagaimana Engkau mengajarkan kami untuk hidup bersekutu. Biarlah kami dapat hidup saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan juga menolong kami agar kami dapat memelihara iman kami, sehingga kami dapat terus bertumbuh semakin serupa dengan gambaran-Mu. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, jikalau kami gagal dalam mengendalikan hidup kami dan justru melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya pada pimpinan dan penyertaan-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa lagi di dalam pemahaman Alkitab Jemaat di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.